Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 2 Timotius 4 ayat yang kelima, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku yang terkasih, dalam memberitakan Injil kita pasti akan menghadapi banyak sekali kendala, ada tantangan, karena ada orang-orang yang menolak Injil. Ini bukanlah kegagalan, saudara. Kita disebut gagal ketika kita berhenti memberitakan Injil, sebab Tuhan mengukur keberhasilan pemberitaan Injil kita bukan pada jumlah orang yang diselamatkan, tetapi seberapa besar kerelaan kita dalam mengerjakan perintah Tuhan. Satu jiwa dimenangkan bagi Tuhan sudah teramat berharga di mata Tuhan. Lukas 15 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oleh sebab itu, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Sebab siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya, kita tidak pernah tahu bila orang siap untuk percaya dan menerima Injil keselamatan. Yang terpenting adalah terus melangkah. Yohanes 9 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ladang sudah mulai menguning, saudara. Matius 9 ayat 37 dan 38, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku, dalam memberitakan Injil ini, kita bukan hanya sekedar menyampaikan seperti itu dan sambil lalu, melainkan kita harus berusaha sedemikian rupa sampai orang tersebut mengenal dengan benar siapa Kristus. Ini memerlukan sebuah proses, yaitu melalui tahapan pengajaran secara kontinu atau terus-menerus. Dasar pengajarannya adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Jadi, apa yang kita ajarkan kepada orang haruslah selaras dengan apa yang Tuhan firmankan, tidak boleh menyimpang. Dan yang terutama sekali, ketika kita mengajar orang lain, kita sendiri pun harus confirm, harus yakin bahwa kehidupan kita seturut dengan firman yang kita ajarkan. Teaching by doing. Seorang pemberita Injil harus tinggal di dalam firman Tuhan dan yang mampu mengajar dengan keteladanan hidup. Mari kita mengevaluasi diri dan bergeraklah, karena Tuhan siap memberkati setiap orang yang dengan sukacita dan rela melayani Tuhan, memberitakan Injil dengan perkataan, dengan perbuatan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, panggilan Tuhan yang mulia ini Engkau nyatakan kepada semua kami yang mendengarkan firman Allah saat ini. Biar kami meresponnya, bahwa panggilan Tuhan yang mulia ini harus kami penuhi. Kami mau berkata seperti Yesaya, ini kami Tuhan, utuslah kami, perlengkapi kami, penuhi kami, dan biar ada keinginan kami untuk mengisi hidup ini dengan firman Tuhan dan pengajaran-pengajaran yang benar yang kami miliki, sehingga kami benar-benar memastikan bahwa kehidupan kami sesuai dengan firman yang kami ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk firman Allah saat ini. Biarlah kami menjadi teladan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi nama Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur.
pada Bapa di surga. Haleluya.